Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan lanjut ke bab 4 yaitu pada materi listrik statis. Nah, jika pada sebelumnya kita telah membahas tentang pewarisan sifat, selanjutnya kita akan membahas tentang listrik statis. Nah, langsung saja kita mulai ya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan interaksi antara muatan listrik. Yang kedua, memahami konsep gaya listrik. Yang ketiga, memahami konsep potensial listrik. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, apa kalian tahu apa itu listrik statis? Jadi, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam, dan perpindahan arusnya itu terbatas. Nah, listrik statis ini dihasilkan dari gesekan benda. Contohnya itu ada penggaris dan potongan kertas. Selanjutnya, interaksi muatan listrik. Nah, jika dua benda yang bermuatan saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi antar muatan listrik pada kedua benda tersebut. Benda dengan muatan sejenis, jika didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan benda dengan muatan tidak sejenis, jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, besar gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak bisa kita ketahui dengan menggunakan rumus hukum Coulomb. Nah, bisa kita lihat gambar di samping ini. Jika antara benda yang bermuatan negatif dengan negatif, jika didekatkan itu akan saling tolak-menolak. Apabila ada benda positif dengan benda positif, jika didekatkan, dia akan saling tolak-menolak juga. Sedangkan apabila ada benda yang bermuatan positif dengan benda yang bermuatan negatif, jika didekatkan, dia akan tarik-menarik. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb, dapat menyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F, itu adalah gaya Coulomb, satuannya ada Newton, kemudian K itu konstanta Coulomb, satuannya N meter kuadrat per C kuadrat. Q1 adalah besar muatan 1, satuannya Coulomb. Q2 besar muatan 2, satuannya Coulomb. Dan R itu adalah jarak antar muatan, satuannya adalah meter. Dengan konstanta Coulomb itu sudah diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai hukum Coulomb. Dua benda bermuatan listrik sejenis masing-masing Q1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 Coulomb dan Q2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Dipisahkan pada jarak 5 cm. Nah, tentukanlah besarnya gaya Coulomb di antara dua muatan tersebut dengan konstanta yang diketahui 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini diketahui Q1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 Coulomb, dan Q2 5 kali 10 pangkat min 4 Coulomb, dengan jarak atau R-nya adalah 5 cm. Nah, tadi kan satuan pada R atau jarak itu meter, maka dari cm diubah dahulu ke meter dengan sehingga didapatkan R sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian konstantanya itu sudah diketahui 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, yang ditanyakan itu adalah FC. Nah, jadi jawabannya kita masukkan rumusnya tadi. FC sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1-nya 5 kali 10 pangkat min 4, Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 4, per R kuadrat sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5
dikali 10 pangkat min 4, 5 kali 10 pangkat min 4, per 25 dikali 10 pangkat min 4. Nah, di sini cara pengerjaannya itu boleh dikalikan dulu antara 9 dikali 5 dikali 5, kemudian dibagi 25, atau bisa juga dengan 5 dikali 5, kemudian dibagi 25. Sedangkan bilangan pangkatnya itu dijumlahkan. Nah, di sini kita pakai cara yang 5 kali 5 dibagi 25, maka hasilnya adalah 1. Nah, sehingga di sini didapatkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 8 kali 1 kali 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 4. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ditambah pangkat min 8 ditambah pangkat 4. Nah, hasilnya itu adalah 9 dikali 10 pangkat 5 Newton. Nah, selanjutnya kita akan belajar materi gaya listrik. Pernahkah kalian mengamati apa yang terjadi jika suatu penggaris yang digosokkan pada rambut kemudian didekatkan pada potongan kertas? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, potongan kertas itu akan menempel pada penggaris tersebut. Nah, mengapa sih bisa terjadi kertas itu menempel pada penggaris? Nah, semua dapat terjadi karena penggaris yang tadinya bermuatan netral berubah menjadi bermuatan positif karena muatan negatif atau elektron yang ada pada penggaris berpindah pada rambut. Dengan demikian, jika penggaris yang bermuatan positif itu didekatkan pada kertas yang netral, maka yang terjadi adalah kertas atau muatan negatif kertas akan tertarik menuju penggaris tersebut dan akhirnya akan menempel sesaat. Nah, proses menempelnya kertas akibat muatan listrik yang berpindah itu dikarenakan gaya listrik. Gaya listrik sendiri dapat didefinisikan yaitu gaya yang timbul akibat muatan listrik suatu benda. Nah, setiap benda yang bermuatan listrik memiliki medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang mana gaya tersebut berupa tarikan. Nah, benda yang berada dalam medan listrik benda lain, maka akan saling tarik-menarik. Nah, di dunia ini banyak sekali contoh peristiwa yang menggunakan konsep gaya listrik ini. Nah, contohnya itu, contoh gaya listrik yang terjadi, yang pertama itu yang kita telah membahasnya tadi di awal, di mana penggaris plastik yang digosok dengan rambut akan menyebabkan potongan kertas menjadi menempel pada penggaris tersebut. Kemudian, yang kedua, tangan yang didekatkan pada layar TV tabung yang baru saja dimatikan menyebabkan bulu rambut akan berdiri atau ikut tertarik. Kemudian, yang ketiga adalah menggosokkan balon pada tangan kita. Selanjutnya yaitu beda potensial. Nah, beda potensial atau biasa disebut tegangan listrik adalah perbedaan jumlah elektron yang berbeda pada suatu arus listrik. Dua benda yang mempunyai beda potensial dapat menyebabkan terjadinya arus listrik dengan syarat kedua benda tersebut dihubungkan oleh suatu penghantar. Benda yang muatan listrik positifnya lebih banyak, maka dikatakan mempunyai potensial yang lebih tinggi. Sedangkan benda yang muatan listrik negatifnya lebih banyak, dikatakan benda tersebut mempunyai potensial yang lebih rendah. Nah, contoh lompatan listrik adalah terjadinya petir. Nah, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat dari adanya perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan bumi. Saat terjadi petir, muatan berpindah dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Nah, beda potensial listrik ini dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu V sama dengan W per Q. Dengan V adalah beda potensial listrik, satuannya itu volt, W energi listrik, satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Nah, di sini ada contoh soalnya. Muatan sebesar 4 coulomb akan dipindahkan dari titik A ke B dengan usaha sebesar 10 joule. Hitunglah beda potensial antara titik A dan B. Nah, di sini kan diketahui Q sama dengan 4 coulomb. Kemudian usaha atau W sebesar 10 joule. Nah, yang ditanyakan itu adalah V atau beda potensialnya. Jadi V sama dengan
W per Q. Nah, kita masukkan W-nya sama dengan 10 dan Q sama dengan 4. Jadi V sama dengan 10 per 4, V sama dengan 2,5 volt. Nah, jadi beda potensial antara titik A dan B adalah sebesar 2,5 volt. Nah, sekian materi dari Ibu, semoga dapat dipahami ya. Nah, apabila ada pertanyaan atau apabila ada yang kurang jelas, anak-anak dapat ditanyakan langsung di kolom komentar pada Google Classroom. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.